Saudara-saudari dalam Kristus, selamat jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur karena diperkenankan untuk memasuki retret agung dalam menantikan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus. Renungan yang akan kita renungkan kita ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Selama 40 hari, 40 malam, Yesus tidak makan dan tidak minum. Karena itu Yesus merasakan sangat lapar. Disitulah iblis menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan Yesus. Iblis menggoda Yesus, mencobainya dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak mengikuti cobaan itu, tidak larut meskipun sangat lapar. Bukan karena Yesus tidak bisa mengubah batu menjadi roti. Yesus sangat bisa, karena Yesus adalah Allah. Tetapi Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Yesus akan membawakan kebahagiaan bagi orang lain. Padang gurun kita juga pernah mengalami, atau belum? Atau mungkin merasa bahwa padang gurun itu ada di luar negeri, bukan di Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, padang gurun adalah situasi hidup kita di mana hati kita mengalami bosan, malas, tidak cocok dengan teman. Kalau Yesus memang tidak makan selama 40 hari 40 malam, tapi kita dalam padang gurun sengaja tidak mau makan, mogok. Di situ pun iblis juga akan masuk mengganggu kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus menerima pencobaan dari iblis, ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah." Kata-kata Yesus inilah memberikan pelajaran bagi kita, supaya kita mempunyai hati untuk sesama, supaya kita memiliki kepedulian untuk sesama, memberikan penghormatan terhadap martabat manusia. Jangan memikirkan untuk kekenyangan diri kita sendiri. Manusia hidup bukan hanya dari makanan. Pada masa puasa ini kita diajak untuk membawa manusia lebih manusia lagi, mengingat orang lain. Padang gurun situasi hati kita benar-benar kering. Karena itu bersama dengan Yesus kita diajak merenungkannya. Pencobaan yang kedua, Yesus diminta oleh iblis menyembah Dia. Yesus dibawa ke tempat yang sangat indah, gemerlapan, dan berkata, "Semua kuasa, semua kekayaan, semua keindahan akan kuberikan kepadamu jika kamu menyembah Aku." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, iblis memang senang disembah, minta selalu disembah. Tidak disembah pun iblis selalu datang kepada manusia, dan saat ini datang kepada Yesus. Apalagi kalau disembah. Maka Yesus mengatakan, "Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti."
Karena kalau menyembah Allah, jiwa kita akan selamat, mempunyai kebahagiaan yang abadi. Tetapi kalau mengikuti setan, bahagia itu semu. Meskipun banyak manusia yang menyembah setan sehingga kaya, apa yang dikehendaki terpenuhi, punya kekuasaan dan sebagainya, tapi tidak memikirkan jiwanya. Maka kata-kata Yesus yang sangat tegas dan wibawa, yang patut disembah hanyalah Allah. Pencobaan yang ketiga, Yesus disuruh terjun dari tempat yang sangat tinggi, dan setan mengatakan, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Pencobaan itu semakin menarik. 3 kali Yesus dicobai. Yesus memberikan lagi teladannya untuk kita semua dalam melawan iblis. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iblis malu lalu pergi menyingkir meninggalkan Yesus. Tuhan juga memberikan kepada kita semua dengan sabdanya, lawanlah setan dengan kekuatan iman. Sebab setan itu mengaum-ngaum mencari mangsanya, lawanlah dia teguh dalam iman. Juga kita disadarkan oleh Tuhan pada saat kita mengalami padang gurun, hati kita kering, jenuh, bosan, marah, tidak mau bicara dengan teman, mau bekerja tidak mau, berdoa tidak bisa, pokoknya sudah mati tidak, hidup tidak. Yesus bersabda lagi, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dari Matius 11 ayat 28. Hanya dengan Yesus kita mampu menolak pencobaan, dan kita hidup tidak akan lepas dari pencobaan. Pencobaan tidak bisa dihilangkan, terus ada, tetapi bersama dengan Yesus kita akan menerima kelegaan. Saudara-saudari yang terkasih, renungan ini sudah sering kita mendengarkan. Mungkin sudah hafal, tetapi apakah kita mampu mewujudkannya? Hanya dalam Yesus kita akan menang dalam pencobaan. Karena itu doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus itulah doa yang ampuh untuk kekuatan kita dan mengusir kejahatan. Semoga kita mampu juga mengubah hidup kita di dalam masa prapaskah ini untuk berubah dari padang gurun menjadi hidup yang indah dan subur, seperti tanaman yang tumbuh di dalam perairan. Yesus selalu berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dan kalau kita bisa memperoleh kebahagiaan itu, diberi kesempatan oleh Tuhan dalam masa puasa ini, dosa-dosa kita, kelemahan kita, kekeringan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Puasa adalah memperbaharui hidup kita, bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Saudara-saudari kasih, mari kita mohon rahmat kekuatan dalam masa puasa ini dengan banyak berbuat baik, banyak berdoa dan beramal. Semoga Tuhan memberkati.